Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini aku akan bagikan ide jualan seribuan. Ini pembuatannya gampang banget tanpa menggunakan mixer. Jadi cukup dikukus ya, namanya bolu pandan meses. Seperti apa proses pembuatan juga bahan-bahannya, simak video sampai selesai. Siapkan 1 butir telur ya. Ini aku menggunakan telur yang suhu ruangan. Kemudian di sini akan aku tambahkan dengan SP. Ini bisa juga diganti dengan Ovalet maupun TBM. Sebanyak setengah sendok teh aja. Kemudian tambahkan 4 sendok makan gula pasir. Lalu aduk hingga gula pasirnya itu larut dan juga agak sedikit kental ya. Ini bisa juga diaduk dengan atau di mixer menggunakan mixer. Di sini aku manual aja menggunakan whisk hingga teksturnya seperti ini, kurang lebih ini tadi 7 menit. Nah, selanjutnya tambahkan 6 sendok makan tepung terigu. Aku menggunakan yang pro sedang. Ini aku menggunakan takaran sendok ya, supaya kalian bisa mengikutinya dengan gampang. Oke, setelah dimasukkan untuk tepung terigu, kemudian di sini akan aku aduk hingga tercampur rata lagi dengan ditambahkan 1/4 sendok teh baking powder. Selanjutnya masukkan di sini 4 sendok makan santan ya. Aku menggunakan santan instan. Kemudian aduk kembali hingga tercampur rata. Nah, di sini untuk pengukus sudah harus kalian panaskan ya. Pastikan untuk apinya api yang kecil atau sedang, lalu juga airnya pastikan sudah harus mendidih. Nah, kemudian akan aku tambahkan dengan setengah sendok teh garam. Lalu di sini juga akan aku tambahkan dengan perisa pandan. Kalau tidak ada perisa pandan, boleh diganti dengan menggunakan pewarna hijau. Lalu tambahkan 2 sendok makan minyak sayur. Kemudian aduk kembali hingga tercampur rata. Terakhir masukkan meses ya, secukupnya aja. Ada suara gemuruh geluduk ya, karena di sini lagi hujan deras. Nah, selanjutnya akan aku aduk hingga tercampur rata. Nah, supaya lebih mudah memasukkan dalam cetakan, akan aku masukkan untuk adonan ini ke dalam plastik segitiga. Nah, siapkan cetakan. Ini sudah aku olesi tipis-tipis dengan menggunakan minyak sayur. Kemudian semprotkan adonan kurang lebih 3/4 bagian ya dari cetakannya. Di sini aku menggunakan cetakan spiral yang paling kecil ukurannya. Jadi ini pas banget untuk cetakan spiral kecil ini dijual sebagai snack itu seribuan harganya karena bentukannya yang kecil dan juga mungil. Oke, lakukan semuanya ya hingga selesai. Kemudian akan aku kukus. Kukus selama 20 menit dengan menggunakan api yang sedang. Lalu jangan lupa tutup pancinya diberikan alas serbet. Nah, di sini akan aku kukus hingga matang terlebih dahulu. Jangan dibuka tutup ya, supaya bisa mengembang sempurna dan tidak bantat.
Oke, setelah 20 menit kemudian akan aku angkat, lalu tunggu dingin terlebih dahulu, baru setelah dingin dikeluarkan dari cetakan. Untuk satu resep yang aku bagikan ini menjadi 19 cup ya, dengan ukuran small atau kecil. Kalau kalian mau menggunakan ukuran yang cetakan besar juga bisa, paling nanti jadi 12 ya kalau menggunakan cetakan yang medium. Nah, seperti ini hasilnya. Ini aku tunggu dingin, baru setelah dingin akan aku kemas. Untuk pengemasannya boleh dimasukkan ke dalam plastik mika seperti ini atau cup mika. Nah, untuk hasilnya sangat lembut banget. Ini rasanya enak, lembut dan juga pas untuk ide jualan sebagai isian snack box 1000-an aja. Nah, mudah-mudahan bisa menginspirasi sahabat aku semua di rumah ya, yang ingin mencoba membuat ide jualan atau mungkin untuk menu kayak teman minum kopi maupun teh. Selamat mencoba, terima kasih, sampai bertemu kembali di resep-resep aku yang akan datang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, bye bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini aku akan bagikan ide jualan dari bahan singkong. Ini aku jadikan sebagai dessert ya, namanya dessert getuk singkong. Bahannya gampang, cara buatnya juga mudah banget, tapi bisa tampil beda dari yang lain. Nah, seperti apa proses pembuatan juga bahan-bahannya? Simak video sampai selesai. Kukus terlebih dahulu 200 gram singkong ya hingga empuk. Kemudian selagi masih panas dan sudah empuk seperti ini, angkat, lalu akan aku tambahkan 3 sendok makan gula pasir. Kemudian juga akan aku tambahkan dengan vanili. Untuk vanilinya ini kurang lebih setengah sendok teh ya, vanili bubuk. Kemudian juga akan aku tambahkan dengan garam kurang lebih setengah sendok teh. Lalu haluskan. Nah, jika sudah, kemudian aku akan siapkan cup ya dengan ukuran 100 ml air. Lalu ambil untuk getuk singkongnya kurang lebih 2 sendok makan. Masukkan, kemudian agak ditekan-tekan. Ini lapisan pertama ya dari bahan singkong, yaitu getuk singkong. Nah, kalau sudah diratakan seperti ini, lakukan ke semuanya hingga adonan getuknya habis. Nah, supaya lebih bisa merata ya, cepat merata kalau ditekan-tekan seperti ini, pastikan memberikan getuk singkongnya ini selagi masih hangat, supaya kalau dibentuk rapi seperti ini bisa mudah. Oke, kalau sudah semuanya dimasukkan ke dalam cup agar-agar, lalu aku akan siapkan bahan lapisan yang lain, yaitu lapisan sagu mutiara. Siapkan 70 gram sagu mutiara ya, rendam di air panas selama 1 jam. Kalau sudah 1 jam, tiriskan. Kemudian didihkan 500 ml air, rebus sagu mutiara hingga berubah menjadi bening. Untuk merebusnya, gunakan api yang sedang aja, cenderung kecil, supaya tidak cepat gosong di bagian dasar. Nah, kalau air sudah agak menyusut dan juga sagu mutiaranya sudah agak bening, masukkan 2 sendok makan gula pasir. Kemudian masak terus hingga airnya ini benar-benar menyusut. Kalau sudah menyusut seperti ini, masukkan larutan 1 sendok makan maizena yang ditambahkan 1/4 gelas air. Ini fungsinya untuk mengentalkan ya. Lalu aduk hingga meletup-letup. Kalau sudah, kemudian angkat.
Nah, langsung aja selagi masih panas, tuang di lapisan kedok di atasnya, kurang lebih 1-2 sendok makan, jadi dikira-kira aja. Jadi untuk resep yang aku bagikan ini, satu resep menjadi 10 cup dengan berat cupnya yaitu 100 ml air. Oke, kalau semuanya sudah dimasukkan ya untuk lapisan sagu mutiara, sekarang aku akan siapkan lapisan yang ketiga yaitu lapisan santan. Siapkan 200 ml santan. Ini akan aku bikin gurih ya, tidak manis untuk adonan santannya. Tambahkan juga 1 lembar daun pandan. Lalu juga akan aku tambahkan garam. Untuk garamnya ini 1 sendok teh. Lalu masak hingga mendidih, dan untuk mengentalkannya sama ya, siapkan 1 sendok makan tepung maizena yang ditambahkan air sebanyak 1/4 gelas air. Nah, seperti ini ya. Kemudian kalau santannya sudah mendidih, tuangkan, lalu masak hingga meletup-letup. Nah, kalau sudah meletup-letup seperti ini, kemudian matikan apinya. Langsung aja kita tuang di atas lapisan sagu mutiara, kurang lebih 1-2 sendok makan. Lakukan hingga semuanya selesai. Kemudian ini akan aku biarkan terlebih dahulu hingga dingin. Baru aku akan siapkan lapisan gula merahnya. Oke, dan ini sudah selesai untuk lapisan putih. Aku biarkan dulu hingga dingin ya, supaya lapisan putihnya itu agak keset. Nah, selanjutnya aku akan siapkan lapisan gula jawa, ada 200 ml air. Tambahkan 80 gram gula jawa atau gula merah. Lalu tambahkan setengah sendok teh garam. Daun pandan juga 1 lembar aja. Masak hingga gula jawanya ini larut. Nah, kalau sudah larut seperti ini kemudian saring. Di sini langsung aja dituang ya di atas lapisan putih, karena ini tekstur daripada adonan atau lapisan gula merahnya itu cair ya, tidak aku kentalkan. Kalau kalian suka untuk lapisan gula merahnya ini kental, tinggal tambahkan aja 1 sendok makan tepung maizena dengan 1/4 gelas air untuk mengentalkan di saat memasaknya tadi. Tapi di sini aku buat versi lain, yaitu aku biarkan aja untuk gula merahnya ini cair seperti ini. Oke, tuang ke atas lapisan santan ya, kurang lebih 2 sendok makan. Lalu setelah itu dinginkan terlebih dahulu, baru setelah dingin ditutup rapat. Jangan sekali-sekali sebelum dingin ditutup ya, karena itu nanti akan membuat makanan yang kita buat itu cepat basi karena ada uap panas yang tidak bisa keluar. Nah, ini setelah dingin seperti ini, kemudian aku tutup rapat menggunakan tutupnya supaya lebih menarik. Aku tambahkan dengan stiker. Untuk ide jualanku kali ini bisa dijual per cupnya dengan harga Rp2.000 aja. Murah banget ya, karena modalnya juga kecil. Nah, aku coba satu seperti ini untuk lapisannya, dan teksturnya itu enak banget. Kalian wajib mencobanya karena tidak disangka ya, walau dari bahan singkong dijadikan getuk, tapi dengan dikreasikan tambahan yang lainnya itu menjadi dessert yang rasanya unik dan juga menarik tentunya. Dan di sini juga tentunya belum banyak yang jual. Oke, demikian tadi saja ya untuk ide jualanku, cara membuat dessert singkong.
menjadi ketuk dessert ala aku. Untuk daya ketahanannya di suhu ruangan maksimalnya bisa bertahan 2 hari, di suhu kulkas bisa bertahan 5 hari. Sampai bertemu kembali di resep-resep aku yang akan datang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini aku akan bagikan resep baru. Ini belum ada yang jual ya. Ini bahannya gampang banget, tapi tampilannya unik dan juga menarik. Namanya brownies sus atau bronsus ya. Seperti apa proses pembuatan juga bahan-bahannya? Simak video sampai selesai. Oke, pertama aku akan panaskan terlebih dahulu 100 gram margarinnya. Dengan aku tambahkan air sebanyak 250 ml. Kemudian di sini juga aku tambahkan setengah sendok teh garam, setengah sendok teh vanili bubuk. Masak hingga margarinnya ini mencair menjadi satu dengan airnya seperti ini. Kemudian matikan api kompor. Lalu masukkan 150 gram tepung terigu. Aku menggunakan yang pro sedang. Aduk hingga tercampur rata untuk tepungnya. Nah, kalau sudah tercampur seperti ini, kemudian nyalakan apinya. Aduk hingga kalis atau masak hingga menjadi kalis. Nah, kalau sudah menjadi kalis seperti ini, pindahkan ke wadah, lalu dinginkan. Aku letakkan ke dalam panci yang berbeda supaya lebih cepat dingin ya. Ini aku biarkan terlebih dahulu dingin dengan dibantu menggunakan kipas angin. Dan setelah dingin, aku akan tambahkan dengan bahan yang lain. Oke, tambahkan 3 butir telur ya. Aku menggunakan telur yang suhu ruangan. Kemudian setelah itu di mixer, ini bisa menggunakan mixer maupun whisk secara manual, jadi bebas aja. Ini supaya lebih cepat tercampur rata, aku menggunakan mixer. Nah, setelah di mixer dan teksturnya sudah lembut seperti ini, masukkan ke dalam plastik segitiga. Kemudian semprotkan ke cetakan bluter ya, atau kue bluter yang sudah diolesi dengan margarin tipis-tipis. Untuk menyemprotkannya, ikuti aja seperti yang aku contohkan seperti ini. Jadi dibentuk garis-garis. Harus sabar ya untuk mencetaknya. Jangan terlalu penuh, hanya 3/4 bagian aja dari loyangnya. Nah, ini nanti buat kalian yang tidak ada cetakan bluter atau roti bluter seperti ini, kalian bisa menggunakan cetakan apa aja ya. Silahkan, bisa juga menggunakan cetakan pie. Ini supaya bisa terlihat lebih beda aja tampilannya. Jadi aku menggunakan cetakan ini. Nah, di sini untuk oven juga harus sudah kalian panaskan ya, 10 menit sebelum digunakan supaya suhu di dalam oven itu bisa stabil. Nah, lakukan penyemprotan ke semua loyang hingga adonannya habis. Nah, kalau sudah semuanya disemprotkan ke dalam cetakan, lalu akan aku oven terlebih dahulu ya. Ini di oven pertama selama 20 menit, api atas bawah, suhunya 180 derajat Celcius. Nah, selagi menunggu, aku akan siapkan bahan untuk browniesnya. Tim 80 gram DCC atau coklat batangan. Tunggu hingga meleleh. Kemudian setelah meleleh seperti ini, masukkan 100 gram margarin, lalu juga tambahkan dengan minyak sayur sebanyak 20 gram. Lalu
Aduk hingga tercampur rata. Untuk apinya di sini gunakan api yang kecil aja, sehingga untuk air yang di bawahnya itu tidak terlalu bergejolak ya, atau tidak terlalu bergumpal. Setelah semuanya mencair kemudian dinginkan, aku akan mencampur atau mengocok lepas 2 butir telur. Dengan aku tambahkan gula pasir sebanyak 150 gram. Aduk hingga tercampur dengan menggunakan whisk seperti ini. Nah, kalau sudah, kemudian ayak 135 gram tepung terigu, 25 gram coklat bubuk, dan 1/4 sendok teh baking powder. Ayak tercampur rata. Kalau sudah, kemudian aduk ya, hingga tercampur dengan menggunakan whisk seperti ini. Kalau kalian tidak mau repot juga bisa menggunakan mixer. Nah, kemudian masukkan coklat leleh tadi, kemudian aduk hingga merata. Lalu setelah tercampur rata, masukkan ke dalam plastik segitiga. Untuk coklat lelehnya pastikan sudah dingin terlebih dahulu ya, jangan dalam keadaan panas. Nah, setelah di oven 20 menit, lalu angkat ya untuk kulit susnya. Kemudian semprotkan adonan brownies kurang lebih 3/4 bagian aja. Jangan terlalu penuh karena nanti ini akan sedikit mengembang. Semprotkan hingga ke semuanya. Lalu setelah itu akan aku oven kembali. Jadi untuk pengovenannya itu bertahap sampai 2 kali. Nah, di sini oven selama kurang lebih 30 menit, api atas bawah dengan suhu 180 derajat Celcius. Oke, setelah matang kemudian angkat, lalu dinginkan terlebih dahulu. Setelah dingin baru dikeluarkan dari cetakan. Nah, ini semuanya sudah dingin, akan aku keluarkan dari cetakannya. Bentukannya cantik banget ya, seperti ini. Dan di bagian kulitnya itu renyah. Jadi ini enak banget, seperti kita makan churros tapi dalam versi tengahnya itu brownies. Jadi kalian bisa bayangkan ya, churros yang dicocol coklat, tapi ini sus yang diberikan brownies di dalam topping tengahnya. Rasanya enak banget, kalian wajib mencobanya. Untuk penyajiannya bisa dialasi dengan menggunakan kertas roti kukus seperti ini, atau bisa juga langsung dimasukkan ke dalam plastik mika yang ada tutupnya. Jadi nanti bebas aja ya untuk cara packing penjualannya. Untuk persatuannya ini bisa dijual kisaran harga 3.000 sampai 4.000 rupiah. Karena ini lucu dan juga unik, ini pas banget sebagai ide jualan sebagai isian snack box. Karena satu resep ini juga menjadi banyak. Menjadi 25 cup ya untuk satu resep yang aku bagikan ini. Jadi ini pas banget sebagai ide jualan. Nah, kalian bisa lihat ya, seperti ini tampilan di bagian tengahnya. Untuk ketahanannya di suhu ruangan itu bisa bertahan, sudah aku coba ya, maksimal 4 hari. Dan itu untuk bagian kulit susnya tetap aja dia renyah. Jadi ini pas banget sebagai ide jualan karena bisa bertahan agak sedikit lama. Karena ini tanpa menggunakan bahan pengawet makanan ya, jadi maksimal hanya bisa bertahan 4 hari aja. Oke, demikian tadi saja ya untuk resepku kali ini, cara membuat brown sus atau brownies sus ala aku. Selamat mencoba untuk sahabat aku semua di rumah. Terima kasih, sampai bertemu kembali di resep-resep aku yang akan datang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini aku akan bagikan resep jajanan jadul rasa bintang 5. Ini namanya gando serundeng ya, cocok banget untuk isian snack box ataupun snack keluarga. Nah, seperti apa proses cara pembuatan dan bahan-bahannya?
Simak videonya sampai selesai. Siapkan terlebih dahulu ada 250 gram tepung ketan. Kemudian di sini juga akan aku tambahkan dengan 1 sendok teh garam. Aku menggunakan garam Himalaya ya. Jadi memang warnanya pink agak kecoklatan. Seperti ini. Selanjutnya akan aku tambahkan dengan 180 gram kelapa parut, pilih yang setengah tua, yang biasa untuk urap itu. Kemudian campur hingga berbulir-bulir. Setelah adonannya berbulir, kemudian masukkan 150 ml air hangat, kemudian aduk kembali dan diuleni hingga menjadi kalis. Nah, ini sudah menjadi kalis seperti ini. Kemudian sisihkan terlebih dahulu. Akan aku siapkan bahan isiannya, yaitu menggunakan serundeng kelapa. Nah, untuk cara pembuatan serundengnya aku pernah ya bagikan resepnya. Oke, selanjutnya untuk adonannya ini masing-masing bagi beratnya 40 gram. Nah, setelah semuanya dibagi menjadi 40 gram seperti ini, lalu akan aku berikan isian di bagian tengahnya. Jadi dibikin bulat pipih yang ada isian serundeng kelapa di bagian tengahnya. Bentuk cekung seperti ini. Kemudian isi kurang lebih 1 sendok makan ya untuk serundeng, atau secukupnya sesuai dengan selera aja. Kemudian tutup, lalu buat menjadi bulat pipih. Lakukan ke semua adonan hingga selesai. Nah, nanti pasti juga ada yang bertanya jika diisi dengan abon bagaimana. Nah, di sini karena memang namanya gando serundeng ya, jadi aku lebih sarankan untuk isian serundeng aja supaya kejadulannya atau ketradisionalannya itu bisa terasa. Tapi jika kalian memang suka yang diberi isian dengan abon, itu juga silahkan aja. Tapi menurut aku lebih enak ya itu diisi dengan isian serundeng, karena kan rasa serundeng itu khas ya, gurih-gurih manis. Oke, setelah semuanya dibentuk menjadi bulat pipih dan diisi dengan serundeng seperti ini, kemudian selanjutnya akan aku goreng. Jadi cara buatnya gampang banget ya, tapi rasanya enak. Nah, goreng dengan minyak yang agak banyak dengan menggunakan api yang sedang cenderung kecil aja supaya tidak merekah ya nanti untuk ketannya. Karena kalau terlalu panas itu nanti di adonannya akan merekah di bagian atasnya. Jadi jangan menggunakan api yang terlalu besar. Oke, goreng semuanya hingga berwarna kuning keemasan atau kuning kecoklatan. Untuk membaliknya 1 kali aja. Nah, jika sudah berwarna kuning keemasan seperti ini, lalu angkat, kemudian tiriskan ya untuk minyaknya. Untuk meniriskannya boleh dialasi dengan menggunakan kertas minyak supaya minyaknya itu bisa terserap.
Untuk ketahanannya, jika sudah digoreng seperti ini di suhu ruangan bisa bertahan maksimal 2 hari aja. Dan ini juga cocok ya disajikan hangat maupun dingin. Juga untuk ide jualan frozen food juga bisa. Kalau mau untuk frozen food jangan digoreng dulu, setelah dibuat bulat pipih diisi serundeng langsung dimasukkan ke dalam wadah yang tertutup dan simpan di freezer, itu bisa bertahan sampai lama. Jika ingin menyajikannya tinggal digoreng. Nah seperti ini ya hasilnya. Kemudian akan aku tunggu dingin terlebih dahulu, baru setelah itu dikemas. Kalau mau dijual seperti ini juga boleh. Oke, setelah dingin kemudian di sini untuk pengemasannya aku masukkan ke dalam plastik yang ada perekatnya seperti ini, dan aku beri dengan pemanis yaitu stiker supaya lebih cantik aja tampilannya. Jadi untuk memasukkan ke dalam plastik seperti ini, jika untuk isian snack box pastikan gandosnya itu sudah dingin terlebih dahulu ya, supaya tidak berembun di dalam plastiknya dan juga bisa bertahan lama, tidak cepat basi. Nah ini cantik juga untuk isian snack box, walaupun dari jajanan jadul atau dari bahan yang sangat sederhana, tapi tampilannya sangat cantik dan rasanya juga enak. Tentunya belum banyak yang jual juga ya gandos serundeng ini. Biasanya kan gandos hanya digoreng begitu aja tanpa ada isiannya. Untuk harga jualnya sendiri ini bisa dijual kisarannya dari harga 2.000 sampai 3.000 rupiah untuk isian snack box. Dan ini yang satu akan aku belah ya supaya kalian bisa tahu isian di dalamnya. Seperti ini untuk isiannya, gandos serundeng ala aku. Ini bisa banget untuk ide jualan maupun untuk snack keluarga. Rasanya gurih manis dan itu enak banget. Kalian harus mencobanya. Oke, demikian tadi saja ya untuk resepku kali ini, cara membuat snack jadul namanya gandos serundeng ala aku. Selamat mencoba untuk sahabat aku semua di rumah. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.